Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kak Yosef belajar matematika jadi mudah dan menyenangkan. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal mengenai dilatasi dengan pusat A, B. Langsung saja ya kita lihat soal yang pertama. Diketahui titik H dengan koordinat 3, negatif 2 didilatasikan terhadap titik pusat A, B dengan faktor skala negatif 3 menghasilkan titik H aksen dengan koordinat negatif 5,2. Pertanyaannya, hasil dari A dikurangi 2B adalah. Oke, untuk mencari bayangan dari titik dilatasinya, saya mau ingatkan terlebih dahulu. Jadi kalau kita memiliki titik A dengan koordinat X, Y yang didilatasikan dengan pusat A, B, kemudian faktor skalanya K, maka akan menghasilkan titik A aksen dengan koordinat X-nya adalah K dikali X dikurangi A ditambah A. Untuk koordinat Y-nya yaitu K dikali Y dikurangi B ditambah B. Oke, ini ya teman-teman. Kalau kita memiliki titik H tadi di awal, yaitu dengan koordinat 3, negatif 2, H 3, negatif 2, yang didilatasikan dengan pusat A, B, kemudian faktor skalanya adalah negatif 3, maka akan menghasilkan H aksen yaitu X aksen, Y aksen dengan nilainya ketahui yaitu negatif 5,2. Atau di sini bisa Kak Yosef tuliskan ya hubungan dari X aksennya itu sama dengan K ini ya. K dikali X dikurangi A ditambah A. Oke, Kak Yosef tulis K kali X dikurangi A ditambah A. X aksennya berapa nih? Sudah diketahui yaitu negatif 5. Kita tuliskan ya negatif 5. Kemudian K-nya juga sudah diketahui yaitu negatif 3. X-nya berapa nih? X-nya yaitu 3. Kemudian nilai A-nya ini adalah yang akan kita cari. Oke, ditambah A. Lalu kita hitung ya. Negatif 5 sama dengan negatif 3 dikali 3. Negatif 9. Kemudian negatif 3 dikali negatif A, maka hasilnya adalah positif 3A ditambah dengan A. Oke, kita hitung negatif 5 sama dengan negatif 9 ditambah dengan 3A ditambah A 4A. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan menambahkan kedua ruas dengan 9. Sehingga kita akan punya negatif 5 ditambah 9 sama dengan 4A. Negatif 5 ditambah 9 berapa teman-teman? 4 ya. Sehingga 4 sama dengan 4A. Karena kita mau mencari nilai A-nya, maka kedua ruas akan kita bagi dengan 4. Sehingga kita akan punya di ruas kirinya 4 dibagi 4, 1. Dan di ruas kanannya 4A dibagi 4, yaitu A. Oke deh, nilai A-nya sudah ketemu nih. Berikutnya kita akan mencari nilai B-nya melalui koordinat Y aksennya. Hubungannya apa nih? Y aksennya itu sama dengan ini ya. K dikali Y dikurangi B ditambah B. Ditambah B. Oke, Y aksennya berapa nih? 2. K-nya negatif 3. Y-nya berapa? Y-nya adalah negatif 2 ya. Berarti negatif 2 dikurangi B ditambah dengan B. Mari kita hitung. 2 sama dengan negatif 3 dikali negatif 2, 6 ya. Kemudian negatif 3 dikali negatif B menjadi 3B ditambah dengan B. Maka kita akan punya 2 sama dengan 6 ditambah 3B tambah B yaitu 4B. Kemudian langkah berikutnya kedua ruas akan kita kurangi dengan 6. Sehingga di ruas kiri kita akan memiliki 2 dikurangi 6 sama dengan 4B. 2 dikurangi 6 berapa teman-teman? Negatif 4 sama dengan 4B. Karena kita mau mencari nilai B-nya maka kedua ruas akan kita bagi dengan 4. Negatif 4 dibagi 4, negatif 1 sama dengan 4B dibagi 4 yaitu B. Oke deh, ketemu deh nilai A-nya sama dengan 1,
B-nya negatif 1. Tadi di soal diminta hasil dari A dikurangi 2B. Kita tulis saja ya, A-nya adalah 1 dikurangi 2 dikalikan dengan B-nya, yaitu negatif 1. Berarti 1 dikurangi 2 dikali negatif 1, berarti dikurangi negatif 2. Atau bisa saya tuliskan 1 ditambah dengan 2, maka hasilnya adalah 3. Jadi hasil dari A dikurangi 2B adalah 3. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 ya teman-teman. Diketahui titik Q dengan koordinat negatif 2, negatif 1 didilatasikan dengan faktor skala K terhadap titik pusat 0, negatif 3. Menghasilkan titik Q aksen dengan koordinat 4, negatif 7. Pertanyaannya, nilai K yang memenuhi adalah. Oke, untuk mencari faktor skalanya, terlebih Kak Yosef akan ingatkan sekali lagi ya. Kalau kita memiliki titik A dengan koordinat X, Y yang didilatasikan dengan pusat A, B dengan faktor skalanya K, maka ini akan menghasilkan titik A aksen dengan koordinat X-nya adalah K dikali X dikurangi A ditambah A. Koordinat Y-nya adalah K dikali Y dikurangi B ditambah B. Sehingga kalau tadi kita memiliki titik Q di sini ya, dengan koordinat mula-mulanya adalah negatif 2, negatif 1 yang didilatasikan dengan pusatnya yaitu 0, negatif 3, faktor skalanya yang akan kita cari yaitu K, maka akan menghasilkan titik Q aksen yaitu X aksen, Y aksennya sama dengan 4, negatif 7. Ini bisa Kak Yosef tuliskan ya. X aksennya sama dengan K dikali X dikurangi A ditambah A. Karena kita mau mencari nilai K-nya, kita ganti ya variabel yang diketahui. X aksennya berapa nih? 4. Oke, 4 sama dengan K. X-nya negatif 2. Negatif 2 dikurangi A. A-nya berapa? 0 di sini ya. Berarti ditambah 0. Sehingga kita akan punya 4 sama dengan K dikali dengan negatif 2. Karena kita mau mencari nilai K-nya, maka kedua ruas akan kita bagi dengan negatif 2. 4 dibagi negatif 2 sama dengan K. Berapa nih hasilnya? 4 dibagi negatif 2 hasilnya adalah negatif 2. Jadi kita sudah ketemu nih. Nilai dari K-nya adalah negatif 2. Oke, sudah ketemu jawabannya nih. Tapi kalau misalkan kita mau mencari nilai K-nya dari Y aksen, apakah boleh? Boleh-boleh aja. Kayak saya bahas juga ya, spesial buat teman-teman nih. Kita akan lihat nih, Y aksen itu sama dengan K dikali Y dikurangi B ditambah B. Y aksennya berapa nih? Negatif 7. Negatif 7. K-nya akan kita cari, Y-nya adalah negatif 1. Negatif 1 dikurangi B-nya. B-nya adalah negatif 3. Ditambah negatif 3 berarti ya. Oke, negatif 7 sama dengan K. Negatif 1 dikurangi negatif 3 menjadi negatif 1 ditambah 3. Ditambah negatif 3 sehingga kita akan punya negatif 7 sama dengan K dikali 2 ditambah dengan negatif 3. Oke, dari sini kedua ruas akan kita tambahkan dengan 3. Sehingga di ruas kiri kita akan memiliki negatif 7 ditambah 3 sama dengan 2K di ruas kanannya ya. Dari K dikali 2. Negatif 7 ditambah 3 berapa? Negatif 4 sama dengan 2K. Karena kita mau mencari nilai K-nya, maka kedua ruas akan kita bagi 2. Negatif 4 dibagi 2 berapa? Negatif 2. 2K dibagi 2K. Terlihat kan hasilnya sama yaitu K sama dengan negatif 2. Jadi teman-teman boleh cari nilai K-nya berdasarkan perbandingan dari X aksennya ataupun dari Y aksennya. Oke deh teman-teman, setelah ini masih ada latihan soal untuk teman-teman semua. Jangan lupa dikerjakan dan harus tetap semangat. Sampai jumpa dengan Kak Yosef di video selanjutnya. Dadah!